Ketua Kamsiriyah, pengurus Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah di Cirebon. Salawat beserta salam semoga tetap berlimpah tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para yang saya hormati silakan pemuda Ansor Kecamatan Basarau, Ketua Ranting NU Kecamatan Basarau, Ketua Pengasuh Pondok Pesantren dan Majelis Taklim di Kecamatan Basarau, Wali khusus Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah yang saya hormati dan yang saya cintai. Mengucapkan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita dalam kesempatan ini yaitu bisa berkumpul dalam acara Ba'sul Masail atau membahas
masalah-masalah yang perlu kita bahas atau perlu kita bicarakan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dalam waktu masa ini kita diberikan lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semua tercurah kepada baginda Allah yakni Habibana wa Nabiyana Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berdoa kepada keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya yang mudah-mudahan sampai kepada kita selalu umatnya mendapat selamat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal. Para pengurus dan bersahabatan dan bergaul yang para hadirin yang sudah hadir di tempat yang saya hormati, bukan dari sini yaitu antara berjualan itu satu materi. Sebelum materi satu materi kita mulai, mari kita buka dalam satu materi dengan pembacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kali saya sebelumnya bahwa para kiai, para ustaz yang hadir di sekitar kami, saya terlalu berani berbicara bahasa itu tolong sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita buka untuk soal Rasul Masail yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dipertanyakan atau disoalkan, yaitu ada dua soal atau pertanyaan. Yang pertama soal masalah atau masalah wanita haid. Yang kedua masalah musafir, orang yang berpergian. Pertanyaan yang pertama saya akan bacakan. Kita sudah tahu bahwasanya wanita haid itu tidak wajib sholat. Wanita haid itu tidak wajib sholat, tetapi wajib qada setelah selesai melihat awal akhir. Setelah selesai melihat awal akhirnya. Yang ditanyakan, mengqada yang dilarang itu bagaimana? Mengqada yang dilarang itu bagaimana? Itu pertanyaan yang disampaikan atau yang diajukan dari ranking Sidentang 1, betul? Salah ketik yang dari Sidentang mengatakan apa? Sebelum saya persilakan kepada para mujahid atau peserta yang akan menjawab masalah soal yang baru saya sebutkan. Kira-kira pertanyaan ini apakah sudah maklum? Artinya kita semua sudah paham apa belum? Apakah perlu dipertanyakan kembali masalah jadi pertanyaan kan kadang-kadang itu pertanyaan kayak punya pertanyaan berat, agak sulit. Silakan kalau mau bertanya. Barangkali ada yang mau bertanya tentang mengenai soal. Apa sudah paham? Kalau sudah paham, berarti langsung. Kan di sini soalnya kita sudah tahu bahwasanya wanita haid itu tidak wajib sholat. Wanita haid itu tidak wajib, tetapi wajib wudu setelah selesai melihat awal akhir. Nah, yang ditanyakan oleh Sakil, wudu yang dilarang itu bagaimana? Wudu yang dilarang. Nah, barangkali di situ ada kesulitan atau belum paham. Monggo pertanyaan sebelum membahas jawaban sebelum kita menerima jawaban dari para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai semuanya yang hadir. Dalam pertanyaan
dimaksud adalah mengkodok yang diharamkan, ya. Sedangkan misalkan selesai asar, kan berarti sah dijama sholat sebelumnya wajib dikodok. Berarti duhur wajib dikodok, kan seperti itu. Yang ditanyakan ini kok kan posisi duhur ini pasti semua alasan sah dijama. Pertanyaan ini kok duhur ini sudah jelas bahwa wanita itu haid, kok dikodok? Sedangkan mengkodok yang haram itu tidak boleh. Kok di sini duhurnya dikodok? Alasannya misalkan sah dijama, kan duhurnya haid, kok dikodok? Jadi alasannya apa? Alasannya sah dikodok itu sudah jelas di kitabnya sah dikodok. Tapi kenapa yang haram kok dikodok? Paham ya semuanya ya. Jadi sholat duhur kan tadi padahal apa namanya dalam kondisi haid. Tapi ketika haidnya itu pada waktu asar, kok kenapa harus dikodok gitu kan? Yang dulunya ya. Monggo dari masing-masing ranting silakan yang menjawab atas pertanyaan dari ranting dan satu monggo. Yang mau menjawab dan yang di mana silakan. Terima kasih waktunya. Mohon maaf saya mengawali pembicaraan dari peserta untuk hal pertanyaan tadi. Ini sebetulnya dari kalimatnya saja dari awal kita sudah bisa memahami. Kita sudah tahu bahwasanya wanita itu tidak wajib sholat, dan ini sepakat yaitu para ulama. Namun dalam hal ini saya hanya ingin menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah surat kelima di ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum. Artinya bahwa Allah sampaikan kepada kita orang-orang yang beriman, yang merasa beriman, bahwa ketika sesuatu yang sudah jelas hukumnya itu jangan dipertanyakan. Ini bukan pendapat saya, hanya menyampaikan di Al-Quran. Karena apa? Karena banyaknya pertanyaan justru membingungkan kita. Betul ya? Justru dari kalimat ini saja kita bingung. Padahal di awal sudah jelas. Kita tahu bahwa orang atau wanita itu tidak wajib sholat. Terima kasih hadirin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ranting. Kamu baru. Jadi kan tadi sudah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 5 tentang masalah sesuatu yang makhluk jadi tidak boleh dipertanyakan atau sudah dipertanyakan kembali. Tapi di sini kan sebenarnya saya itu kan sudah menjawab bahwa apa namanya
yang namanya sholat apa tadi gugur kan tadi kok dalam keadaan dalam keadaan terus asal berarti setelah itu kenapa gurunya yang harus didorong. Saya tergerak kembali kepada saya. Ini yang dipertanyakan apakah hukum atau alasan? Itu saja. Biar nanti selalu menjawabnya lebih cepat. Ngobrol. Ya, alasan. Tadi Tikrul maklum Abbas wal Abbas laisa min dabil kul bal min dabil jahul. Itu sudah jelas bahwa mempertanyakan sesuatu yang jelas itu bukan dari kalangan orang-orang pintar. Jadi karena apa? Kita buka kitab. Ini alasannya kok seperti ini. Ya. Alasannya yang jelas itu duhur ini kan karena berhubungan dengan apa jamak, bahasa jamak. Ini Pak berhubungan dengan jamak. Apakah jamak ini orang dan ini kodonya ketika dia di perjalanan atau dia mukim? Ini yang dipertanyakan itu. Ya. Kalau memang bahasa jamak kan identiknya dengan perjalanan. Apakah sekarang orang dan ini cara kodonya seperti itu waktu di perjalanan? Apa mukimin juga akan kena hukum seperti itu? Jadi yang percaya seperti ini ya. Jadi permasalahan yang sudah sudah diketahui hukumnya tentang masalah sholat itu ya. Apa ketika orang itu dalam keadaan di rumah seperti itu? Jadi pertanyaan seperti ya. Jadi intinya kedudukan yang sah di jamaah itu apa? Kalau memang sekarang lagi musafir ya monggo. Apa alasannya apa? Referensinya apa? Yang kedua kalau memang mukimin itu seperti apa? Seperti itu. Yang dimaksud ini biar kami menjelaskan kepada anak didik semua bahwa yang sah di jamaah ini adalah duhur. Alasannya apa? Kami pun harus mencari tahu. Makanya kenapa pembahasan ini mencuat di Basul saya karena tidak paham. Berarti begini, selalu kita orang mubasir. Jadi pada intinya permasalahan masalah jamaah itu tadi dikatakan alasannya kan apakah ini khusus untuk musafir apa juga untuk yang sedang ada di rumah. Kalau untuk musafir dia mau supaya minta jawabannya yang lebih tepat nanti menyusul untuk yang mungkin itu aja ya satu-satu ya biar jelas. Yang untuk musafir silakan yang untuk menjawab yang memperbolehkan atau yang salah silakan. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramping Waru ini ya dari Ramping Waru ini coba untuk bukan menjawab karena tidak bisa menjawab, sebetulnya cuma ingin berpartisipasi saja. Kalau menurut saya pertanyaan itu tidak salah karena dalam pertanyaannya ketika orang haid memang sepakat, siapapun sepakat bahwa haram hukumnya melaksanakan sholat. Nah pertanyaannya kan ketika waktu asar selesai haidnya apakah sholat zuhur wajib diqodho? Saya berpendapat bahwa kalau menurut pendapat saya dan mungkin nanti ada referensi sedikit wajib diqodho. Kenapa wajib diqodho? Karena zuhur bisa ditarik ke waktu asar sehingga jelas maka haid berhenti di waktu asar
maka zuhur wajib diqodha. Pun sebaliknya ketika haid berhenti di waktu isya, berarti maghrib wajib diqodha. Ibnu Abbas berkata bahwa idza taharatul haidu ba'dal asri salat zuhri wal asri wa idza taharat ba'dal isya salat maghrib wal isya. Itu kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma dari hadis dari ini saya lupa kitabnya apa, cuma ini dari Ibnu Abbas berkata bahwa ketika sholat asar selesai maka zuhur diqodha, dan sebaliknya ketika maghrib dan isya berarti itu juga sama karena bisa. Terima kasih. Jawaban itu apakah khusus secara umum atau secara khusus? Kalau menurut saya itu secara umum. Secara umum. Berarti baik musafir ataupun baik lagi bekerja ataupun di rumah seperti itu. Ya jelas, karena yang namanya sholat itu tidak di rumah dan tidak dalam perjalanan itu hukumnya wajib. Seperti itu. Oh, yang baik. Barangkali mau membantu jawaban yang sama. Tadi dari ranting Walu dari Kang Halim itu mengatakan hukumnya wajib qodha. Tapi ini secara umum ya, baik musafir ataupun seperti itu ya, atau di rumah. Monggo, yang lain barangkali mau membantu jawaban yang sama. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah fikih memang perlu kita dikaji lebih dalam. Memang sangat rumit kalau kita mengkaji, tapi kalau tidak mengkaji ya rumit kumaha ngaji gitu. Memang pertanyaan ini udah tahu nah itu memang sangat rumit. Yang ditanyakan itu masalah apa yang haram qodha apa ya? Oh, yang masalah qodha sholat kalau kita meneliti itu memang wala qodha. Pertama, wal haidu wanupasa'u punten bisa salah ya Kang Isra bacaan. Maksudnya kuduna PS kan Jabar gitu kan. Al haidu wanupasa'u la tasihu sholatuhuma wala qodha alaihima. Itu masalah haji. Masalah kedua, fa indahul waktu wahia tohiratun, lamun asup waktu. Bisa apa masalah arti nama apa? Tapi ibarat dia itu. Wahia tohiratun, patoroa alaihal haidu wanipasu badaan mado mayasahu wajibat ilkasolatu wa wajaba alaiha qodha. Itu masalah toroa lamun mulai keluar. Cuma yang wajib qodha itu yang lamun datangna eta hete dina waktu duhur, nah atanapi waktu asar atanapi waktu maghrib, yang wajib diqodha
itu cuma itu kalau datang. Ini yang menjalankan kodok juga ulama-ulama kita, ulama-ulama mujtahidin yang sangat hati-hati jeung sangat karuniaeun ka umat. Sangat hati-hati ulama-ulama mujtahidin. Nah, masalah kedua, idan kotoa wa idan kotoa ieu mah di mana eureun naon al haidu wa nipasu sareng nipas walam yaud fa in kana fi waqti subi awidu di mana awi maghrib walau baqiya minhu qabli ma yasau Allahu akbar wajib qodou dalikal tadi itu wajib ngodoan eta padu lamun eureuna dina waktu subuh, waktu duhur, waktu maghrib. Nah, ayeuna wa in kana bahasa Sunda bae. Satu. Enggak bahasa. Macana bahasa. Wa in kana lamun kabuktian itu in kita amu hati-hati ke fi waktu asri dina waktu asar awil isya'i atau waktu isya walau baqiya minhu qadru ma yasa'u Allahu akbar wajaba qada adalikal fardi waladi qablahu wa huwa aduru wal maghribu lamun eunah dina waktu isya atau waktu asar maka anu wajib dikodoanna eta lamun eureuna wa kana fi waqti asri awil isya lamun eureuna eta dina waktu asar atau waktu isya sanajan karisa eutik deui eta waktu tekan habis umpamana waktu asar kalian tinggal sak takbiratul ihram ini habis waktu maghrib mentere adus ge saep waktu asar atau waktu isya maka eta wajib dikodoanana nyaeta waktu isya jeung waktu asar waladi qoblahu waladi jeung kafarduan eta salat qoblahu sama mena eta lagi wa huwa aduru nyaeta wajib dikodoan waktu duhur awil maghrib atawa maghrib alasanana pangna kudu dikodoan eta nyaeta tadi duhur sareng maghrib ya litihadil waqtain fil udri karena bisa disatukan dua waktu bisa dijamak dua waktu antara asar jeung duhur waktu ini fi udri na waktu udur wa fi darurati aula dina waktu darurat apalagi itu eta masalahnya gitu. Itu seperti gerhek, seperti gerhek itu. Itu lamun dina masalah eureuna. Teu sareng omong sebenarnya mah geus kitu. Lamun teu urang anu ngaberjalan ke dia kesana deui. Terapi di Jawa Barat kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan anak tadi kan ditaruh kita mah kodo haram eta salian di eta selain yang mana? Selain yang salian di anu dua eta anu bisa dijama eta mah memang tidak boleh
Oh, Itu jadi pakai contoh ayeuna res 7 poe. Kita kasih ulang maksudnya. Ayeuna mah tos ulah loba tintanya. Tos gitu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berarti data-data yang menjawabnya secara umum ya, baik itu sudah musafir ataupun mungkin sementara. Kenapa saya tetap ngotot ya? Karena tadi saat itu kan yang dipertanyakan itu ketika itu umum, artinya umum itu apakah ada musafir apa sudah mungkin seperti itu. Makanya nanti supaya yang menjadi saya itu terasa puas. Pendapat saya kalau udah ada pertanyaan seperti itu, ya udah seperti itu, jangan sampai istilahnya jadi berkembang. Ini nanti lagi kalau harus berkembang ya nanti lagi masalahnya jadi pertanyaan lagi nanti. Yang lain Tapi kayak belum nggak kayak nges. modulator ngapunten cek. Halo. Saya jadi bingung, maksudnya yang ditanyakan tadi umum apa? Jenengan kan mengatakan kenapa saya kekeh karena untuk memuaskan. Nah, mohon diperjelas kalimat umum dan secara umum dan darurat. Maksudnya apa? Maksudnya secara umum dan darurat. Sementara yang namanya sholat itu kan semuanya wajib. Karena uzurnya sholat kan kita tahu ada dua ya, kalau tidak salah dalam Sapinah juga dijelaskan itu ada dua. Saya ingin memperjelas yang panjenengan sampaikan umum dan khusus. Maksudnya umum khusus atau musafir mukim itu dalam konteks apa? Mohon diperjelas. Ya itu kan yang harus menjawab bukan saya. Saya kan hanya menyampaikan dari pertanyaan atau yang disampaikan oleh saya. Saya tadi mengatakan bahwa saya itu mungkin yang dipermasalahkan saya kalau masalah tadi ketika berhenti hanya di waktu asar kan itu sudah jelas harus dijamaah. Tapi sepertinya tidak tahu kan, mungkin soalnya di mana bukan soal di mana tafsir. Terus ketika akhir di waktu atau berhenti di waktu isya berarti melalui juga dibodohkan seperti itu. Yang dipertanyakan saya kenapa saya mempertegas harus minta jawaban yang sesuai dengan keinginan saya, karena saya itu mempertanyakan ini apakah secara ketika dalam perjalanan apa bukan dalam perjalanan seperti itu, maksud umumnya seperti itu. Oke, itu kan tadi Pak Kiai Said sudah sangat jelas sekali dan dari kitab Surah Munajat kalau tidak salah. Jadi kalau menurut saya tidak ada kata musafir dan mukim karena untuk mengkodok. Berarti secara umum memang wajib mengkodok ketika tadi malah lebih detail mengatakan ketika berhenti di waktu asar maka zuhur wajib dikodok. Ailatnya apa? Karena zuhur bisa ditarik ke asar seperti itu. Maka secara umum memang jawabannya seperti itu. Demikian. Yang lain, monggo ini yang sudah terjawab ada dua jawaban. Mungkin jawaban dua-duanya sama. Kita semuanya harus dikodok antara wajib kodok zuhur, asar dan zuhur, isya dan maghrib. Secara umum, maksud secara umum itu artinya baik bisa dikatakan yang mutlak artinya baik dalam bepergian ataupun tidak dalam bepergian. Barangkali dari sekian banyaknya mubasir atau peserta yang mau menanggapi, artinya barangkali ada jawaban yang beda dan yang lebih khusus tentang permasalahan apa yang diterjadi oleh saya. Karena saya juga terus ini kan kadang ada dalam bepergian, kadang ada dalam rumah, apakah bisa disamakan hukum itu? Apa tidak? Seperti itu. Itu dalam saya yang maksudnya apakah sama dan cuma itu saja. Apa yang menanggapi, barangkali yang menanggapi dari yang lain monggo. Barangkali jawabannya ada yang khusus silakan monggo. Nanti dulu ya sama ini sebentar dulu flashback ke belakang. Untuk dalam permasalahan ini kita Mas Masail jadikan media untuk menambah ilmu
bukan berarti nanyakeun tapi ngajak pasea lain. Flashback ke belakang bahwa surat An-Nisa ayat 103 tungtungna bae inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Tafsir Jalalain aya miqdaron tegesna aya ukuranana naon waktuna pala tu akhir anhu maka ulah rek ngahirkeun anjeun anhu tina eta waktu. Artinya secara umum secara sepakat head haram sholat jelas. Jeung secara pokok asal pokok bahwa headnya teu kudu dikodoan. Yang jadi permasalahan dikala datang headna waktu sholat geus datang tapi can upama ya waktu duhur datang encan men setelah 10 menit bereset datang men head tapi can kaburu sholat tah eta waktu 10 menit bikin susuci tapi can susuci. Jadi permasalahan bisa tarik karena hukum karena kodo ieu ku akibat termasuk tu akhir dia adan dia henteu bebersih ke sholat. Maka aya waktu manjing waktu sholat tapi can sholat kaburu datang head. Tah sholat anu kedah di kodoan teh kedahna sholat anu tadi memeh datang head tapi geus kaburu datang head ngan can sholat. Geus aya waktu saing kanun susuci. Itu yang jadi permasalahan. Kalau memang headnya memeh duhur atau saat nage memeh duhur, kodona lawan, anu jadi pelik permasalahan tentang kita mau kuta datanglah waktu sholat kewajiban waktu sholat terhadap diri kita itu, tapi orang can sholat can kaburu sholat istri orang teh kaburu head 10 menit, maka itu yang wajib dikodoan. Maka upami waktu duhur jam 12 can men ya can head jam 12 10 menit head, maka ketentuan nu wajib dikodoan nu lohor eta tapi aolah tadi teh jelas dikodoanana jeung anu sabadana atawa lamun saatna bijilna asar jeung anu samemehna hanya sebatas aolah lebih utama. Tapi keterangan anak para wisadayana kadang orang sok nyebutkeun kitab ipis padahal ulah nyebutkeun kitab ipis, kitab leutik. Da kitab ipis mah pain toroha manun kahedin ba'da mamado min waqtiha ma yasauha wa toroha lina misalsi. Kitab leutik surat Taufik bahwa tetap wajib kodo dikala ninggalkeun sholat pas datang waktu sholat tapi orang can kaburu sholat atau istri orang can kaburu ngalaksanakeun sholat wah kada makoblaha nya kitu jeung sholat anu samemehna aolah in jamak tak maha lamun sulam Taufik in jamak tak lamun ngajamak otomatis gambaran ngajamak berarti pi musafirin gambaran ke musafir. Tapi ini pendapat bukan berarti memojokkan bahwa pemutusan hukum daya pentas hanya meluruskan wajib kodok sholat pikeun anu head asal mula head itu kodok terkecuali memeh datang head geus asup waktu sholat tapi urang can pamajikan urang can sholat kaburu datang head maka eta nu wajib kodok. Maka ketentuanana para wisadayana parun ajma alladziina yutadu bihim anna man taraka sholata amdan lazimahu qada'uha. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab juz 3 halaman 68 bahwa sepakat para ulama yang jalma ninggalkeun sholat gambaran dihaja atau nasya lazimahu qada'uha tetap wajib qada walaupun ada seorang ulama wa khalafahum Abu Muhammad Ali bin Hazim Cek Ibnu Muhammad Abu Hajimah didinya temenang kodo wala yasihu kodo uha abadan dosa sholat di kodo sabab wala kodo wala pinjana wala yasihu piluh dosa ngalakonan lagi tapi baliuk siru min fi'lil khair jangan meninggalkan sholat
kudu ngalobakeun we pagawean hade watatau sareng sunnah lias kula mizalu karena ambi berat nyata pertimbangan suka di kue kiamat jeung minta hampura ka Allah Subhanahu wa taala minta tobat wa hadal ladzi tapi ieu mukhalifun lil ijma nyata ngabedakeun kana ijma batilun min jihati dalil batal pendapat eta teh henteu sahih intina urang mah pendapat ulama teh aslinya tetap wajib qada dengan ketentuan lamun hedna bijil hedna geus asup waktu salat tapi can kaburu salat. Monggo mayang pendapat yang lain hanya intinya begitu. Baik musafir ataupun mukimin tapi awalan. Nanti ada adaptasi. Yang lain boleh. Makna tambah arah tanpa majikan teh langsung pemajikan bae. Waktu lohor engke deui kana salat. Dingengkel. Sampai datang waktu asar teu lohor. Nah, maka tos datang waktu asar ternyata keluar head. Eta oge tetep kudu dikodoan asar sareng lohor. Tadi can lohor tadi. Dingengkel terus datang waktu asar. Nah, tadi datang head. Belum ngelafik. Terus Mau nanti saya tidak akan menjawab karena baru menerima soal ini sekarang ini. Undangan pun saya tidak menerima. Tahu ini apa bisa dimakto mungkin karena saya senang berkumpul dengan orang-orang ini. Itulah hebatnya perbedaan ulama itu rahmatullah. Yang lebih itu baik kita bertanyakan mukimin atau musafir. Yang lebih hebat lagi dulu ketika reuni di Al-Bustan ketika almarhum Syekhuna masih hidup itu kayak bahasa lama kalau tidak salah dari Barbes. Dia mengemukakan bahkan orang pengantenan bisa dijamak. Orang-orang sekitar kita kan ya kita kan maklum lah kita pengertian masih di bawah 1% gitu. Sampai almarhum mamang saya almarhum di Prasib Mang Kamal waktu itu hadir. Dia dalam pikir saya itu orang lebih pintar mungkin seperti itulah keunikan orang yang lebih pandai itu kadang-kadang kita menemukan ini. Dan saya menemukan lagi di LDNU Kediri yang di Madu TV itu yang biasa ditayang setiap subuh itu setiap jam 5 di subuh itu juga membolehkan itu orang pengantenan itu yang penting asal ketika itu sudah suci gitu. Itu kan unik, masalah unik perlu kita tahu. Makanya tadi ya jangan bertanya kalau sudah tahu itu untuk menambah. Ya, ini saja kalau tadi memang alasannya ya ihtiyat itu saya terima itu. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mau menyimpulkan sementara hasil dari saya jawaban yang sudah masuk tapi dari ranking Walu juga dari ranking Selanda yang mengatakan tetap baik itu musafir ataupun miskin ketika memang si perempuan itu berhenti hanya di waktu asar ataupun waktu isya tetap dua-duanya sholat wajib dikodok tapi bukan dalam keadaan sedang head dalam keadaan sedang itu ya monggo terus untuk apa namanya untuk
masih perlu dibahas. Jadi seperti itu jawaban dari Bapak. Dikatakan jawabannya sudah cukup bahwa tetap dua-duanya sholat wajib diqadha, sholat di waktu asar yang menjadi waktu asar, zuhur yang juga wajib diqadha, juga ketika berhentinya tadi di waktu isya yaitu malamnya wajib diqadha. Namun kepada Israel saya menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai perumus mengumumkan tugas merumuskan merangkum dan memilih referensi yang dianggap sesuai dengan permasalahan dalam pembahasan masalah ini tadi. Berkesimpulan bahwa semua asumsi ataupun masyarakat ataupun takdir referensi yang tadi kita dengar bersama bahwa wajib wudu bagi yang meninggalkan sholat ataupun orang haid apabila datang haidnya setelah waktu sholat tapi belum melaksanakan sholat. Referensi dari ranting telaga ataupun ranting waru, insya Allah kita semua deal ataupun sepakat. Monggo kami dari perumus tinggal mengasih bagian yang mengasih bahwa yang kita dengar tadi bahwa wajib wudu dengan yang sah dijamak. Referensi tadi telah dipertanggungjawabkan dari kedua ranting untuk menambahkan ataupun musoif tinggal Fatihah ataupun bahwa keterangan yang tadi masuk referensi dan tampil yang telah dilaksanakan pada kiai dari kami di perumus menggambarkan menanggung seperti itu, tinggal kami menyerahkan kepada tim suami. Monggo kami aturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kepada inti masalah yang ditanyakan tadi, masalah qadha bagi perempuan yang haid. Pertama, kita sepakat sebagaimana atas dasar hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Kami di sini adalah golongan perempuan. Terkadang ada yang salah, kunna di sini semuanya, maka ada yang mengatakan sholat tidak ada yang wajib diqadha, baik laki-laki ataupun perempuan udah ditinggal udah. Itu karena memaknai kunna, tidak tahu siapa yang mengatakan itu. Siti Aisyah, kunna ma'asyiron niswah, artinya golongan perempuan. Kami itu para perempuan yang haid diperintahkan untuk qadha puasa, namun tidak diperintahkan untuk qadha sholat. Maka kita sepakat haram bagi orang yang haid sholat. Ini bagi orang yang haid. Namun pertanyaannya, bagaimana qadha perempuan ngodoin sholat yang ditinggal karena haid? Itu beda lagi. Tadi kedengarannya ada yang mengatakan haram. Jadi kita putuskan dulu. Pertama, bagaimana hukum qadha bagi perempuan? Apakah qadhanya sah, boleh atau tidak? Kalau tidak sah atau tidak, ini menjadi pembicaraan para ulama-ulama ahli fikih.
Contoh, perempuan haid 1 minggu, lalu perempuan tersebut tetap maksa qada. Tadi dikatakan la qada. La qada itu la nafi masuk ke dalam isim nakiro, disanya la qada orang nono qada iku sah atau iku wenang atau apa. Nah, di sana jadi perdebatan para ulama. Maka kita ambil kaul mu'tamad. Kalau yang tidak mu'tamad seperti tadi setelah dikatakan sebagaimana diterangkan dalam kitab Diana dalam masalah haramnya bagi orang yang haid sholat. Di sana diterangkan bahwa ketika ada perempuan qada sholat yang ditinggal waktu haid kurriha, itu hukumnya makruh, bukan haram, hukumnya makruh. Sholatnya sah, lalu jadi apa? Jadi sholat sunnah mutlak, namun pala sawaba, sholatnya tidak mendapatkan pahala apapun. Ini alal mu'tamad menurut kaul yang kuat. Itu pertama. Jadi kalau ada orang perempuan maksa pengen ngodoin sholat ketika haid, itu tidak haram, hanya makruh. Dan pertanyaan sholatnya sah enggak? Menurut kaul mu'tamad sah. Namun jadinya itu sholat sunnah mutlak, bukan jadi sholat fardu, bukan. Dan la sawaba, tidak ada pahalanya sama sekali. Karena itu memang wala nu'maru bi qada'is sholat, yang tidak diperintah udah. Bahkan kalau mau dikategorikan yaitu bid'ah. Karena tidak diperintah oleh Rasul. Itu yang pertama. Kedua, alasan kenapa awal haid ataupun akhir haid ada yang dikodoin itu sudah jelas, maklum. Hakikatnya awal ketika perempuan haid ada yang wajib dikodok, itu bukan alasan karena haidnya, itu memang karena ada waktu sholat. Sudah ada waktu sholat tapi dia belum melaksanakan, lalu keburu keluar haid, maka berarti jelas kalau waktunya sudah cukup untuk melaksanakan sholat, itu wajib dikodoin. Begitu pula di akhir. Nah sekarang masalahnya, kenapa yang harus dikodoin ketika saat haid pada waktu asar duhur harus dikodoin? Apakah ini hanya berlaku bagi orang yang di rumah ataupun orang yang berpergian? Dibolehkannya jamak itu bukan hanya berpergian. Jamak takdim, jamak takhir termasuk rukhsah syarat. Pertama dibolehkan bagi orang yang berpergian. Kedua ketika hujan boleh. Waktu duhur hujan di kita biasa ke masjid. Akhirnya kita niat jamak. Nanti niat jamaknya jamak takhir waktu asar, sesukanan rakaat boleh. Ketiga karena udzur sakit. Udzur sakit. Kalau ada orang yang sakit kepala waktu duhur, biasanya waktu asar mungkin sok ada leuheung lumayan, boleh sholat di jamak di waktu asar. Atau biasanya waktu isya ngoh bae batuk. Tapi lamun waktu maghrib dia tos teu batuk, masih cadang batuk. Maka itu boleh di sana di jamak takdim dina waktu maghrib moro waktu waras. Karena gering. Nah sekarang jelas orang yang haid itu orang yang sakit menurut agama. Karena sakit, maka kalau memang saat dina waktu asar, maka lohor wajib dikodoan karena jelas dia mempunyai alasan udzur karena sakit yang sehingga boleh dijamak kalaupun terjadi. Maka ini bukan masalah musafir ataupun bukan musafir, masalah khos ataupun am. Itu diperbolehkan karena sakit, karena kita tahu semua orang haid itu sakit. Sakit itu ada sakit yang hakiki, ada sakit yang maknawi. Sakit secara hissan, ada yang sakit secara syar'an. Orang haid itu sakit secara syar'an. Buktinya jelas orang yang itu lagi lemah. Juga kedua alasannya karena waktu asar dan duhur itu waktunya sakit. Karena satu, maka inilah kehebatan orang ahlus sunnah. Ketika mau qadha duhur itu beserta asar
agar lebih hati-hati dalam beribadah. Di samping masalah-masalah tadi, maka alhasil hukum mengkodok bagi perempuan yang haid itu hukumnya makruh. Kalau sholat pada waktu haid itu jelas hukumnya haram. Kalau sholat pada waktu haid. Tapi setelah suci haid, setelah dia suci, lalu bagaimana kalau dia maksa mau kodok sholat? Hukumnya makruh halal mu'tamad. Bagaimana sholatnya? Sah. Namun tidak jadi sholat fardu, itu jadinya naflan mutlak. Sholat sunnah mutlak. Mendapatkan pahala sawabah, dia tidak mendapatkan pahala. Mungkin itu bahasan yang pertama, mudah-mudahan bisa dipaham. Sekali lagi hati-hati, jangan sampai kita salah mengatakan bahwa kode itu haram, karena memang para ulama itu tidak ada. Kalau sholat pada waktu haid itu betul hukumnya haram, tapi kode sholat yang ditinggalkan pada waktu haid itu hukumnya makruh. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan dari perumus. Yang terakhir mengucapkan kepada Soheh bagi Rasulullah untuk menyampaikan atau mengajarkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk masalah hukum sudah jelas. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Yahmud masalah orang dalam kondisi haid kok malah untuk dari awal kalau kalau keluar haid di waktu duhur, ya haid di waktu duhur kan dia haid, tapi kalau resiko tuh karena belum sholat. Padahal haid seperti terakhir tadi sama, persis seperti itu. Jadi dalam kondisi haid tapi wajib wudu karena alasannya seperti itu. Yang selanjutnya yang berhenti, contohnya berhenti haid di waktu asar, gitu ya. Haid berhenti di waktu asar. Kemudian kok ditarik kodok di waktu duhur. Khawatir sekali kalau tadi di waktu duhur sudah apa? Berhenti. Itu akhirnya seperti itu. Jadi kalau melihat kaidah itu al aslu baqauma ala makan. Jadi penerapan kaidah itu ya di situ itu tadi. Al aslu baqauma kana ala makan. Kayak gitu. Contoh yang lain, kaidah al aslu baqauma kana ala makan, kadang-kadang sulit kalau mengatakan kaidah ini. Jenengan sahur, pas sahur panjenengan makan, di tengah-tengah makan imsak. Apakah makannya terus atau berhenti? Terus saja, karena malamnya masih. Malamnya masih. Beda dengan buka. Panjenengan buka, diperkirakan ini sudah mancing waktu maghrib karena mendung ini. Ternyata belum. Berarti panjenengan buka sebelum maghrib. Berarti masih siang. Siangnya masih, kayak gitu loh. Tadi malamnya masih. Kalau ini siangnya masih, berarti belum apa? Belum maghrib, maka batal puasanya. Itu contoh al-aslu baku makanan. Sama dengan sholat ini tadi. Haid itu tadi. Kok waktu haid kok dikutuk? Ya ini sama. Datang haid di waktu duhur. Kok dikutuk? Berarti datang haid. Mafhum ya? Mafhum ya yang ditanyakan Kiai Nyomot tadi. Ini saya jawab seperti itu. Jadi yang lain-lain seperti yang dijawab oleh Pak Kiai Nadir, Pak Kiai Abdullah sudah tepat itu seperti itu. Jadi ketika haid di waktu keluar haid di waktu
berhenti di waktu asar, maka turunnya diqadha, artinya ikut diqadha. Itu seperti itu. Jadi maghrib dengan isya. Keluar haid sebelum fajar. Tapi kan sudah sholat isya. Jadi nggak ada qadha. Karena sudah sholat isya, maghribnya sudah, isyanya sudah. Kecuali isyanya belum, nah itu baru. Ini saja yang dapat kami sampaikan untuk menjawab. Dan yang tadi alasan sholat jam itu dikiaskan alasan yang bersifat insidental. Contohnya ya tadi hujan, pengantin, apalagi lah selain safar itu. Jadi jenengan mamanya ada acara apa kok terpek banget, itu memang bisa seperti itu karena mengkiaskan dengan alasan hujan itu. Jadi jangan menyalahkan. Iya, jadi hujan itu alasan uzur yang bersifat tahunan, bukan setiap hari. Itu kayak gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya dari pengumuman kanggo jadwal di tahun 2024 anu badhe sadatan sasi siap urang sakali dari kembal dina Mavalid nyaeta Granting NU Kampung Baru tanggal 18 Februari 2024 8 Syakban. Terus kanggo Kaliwon dan 24 Maret kurang para siang jatuh libur. Terus ayam mapaling deui ranking baru tanggal 28 April atau nabi 18 Syawal. Satrasna Baksul Masail anu badhe 2 Juni 24 April di Ponpes bin Najim Muda Sukasari. Ya, sementara Terus tonggo. setelah itu ranting NU Bantar Kawung, setelah itu ranting Praga, setelah itu Ponpes Rodotul Mujahidin Cibentang atas, setelah itu ranting NU Tambak Serang, kemudian ranting NU Bandungan, terakhir tahun 2024 Baksul Masail tanggal 27 Jumadil Akhir 1446 di Ponpes Al-Hikam Mambayang. Berdasarkan itu pengumuman setelah pengumuman kedua, mangga pendidik secara pamuhi mengatur administrasi pengambilan amplop. Ini di sini sudah ada namanya, tapi nanti akan ditempel menjadi nama orang. Contoh KP 01 Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdullah ini. Jadi nantinya di sini ada Pak Kiai Abdullahnya tanggal sekian di lagi di setor. Semuanya monggo dari saya Pak Muni, Pak Didi untuk melaksanakan tugas pembagian amplop koin